Assalamualaikum. Selamat pagi semua, sehat? Oke, Kim, siapkan kelasnya. Siap. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, selengkapnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, oke, semangat untuk belajar kita hari ini. Hari ini kita materi baru, ya, mengenai apa? Ketahanan pangan. Gak ada yang baca buku tadi malam berarti ya? Halaman berapa? Halaman 89. Ayo, nah kita lihat di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Iya, hadir semua ya, ada 36 siswa ya. Nah, oke. Berarti di sini kita bisa memasuki materi kita yang baru. Tapi sebenarnya nggak lepas dari materi yang lama ya. Materi yang lama terakhir kita mengenai AMDAL, lalu apa kemarin? Pertambangan, klasifikasi sumber daya alam. Hari ini kita masuk materi mengenai ketahanan pangan, industri dan energi. Nah, kita lihat di sini. Sebelum kita memasukin ini, ada baiknya Ibu mengingatkan dulu, kira-kira berhubungankah ketahanan pangan industri ini dengan klasifikasi sumber daya alam? Iya, saling berhubungan. Karena apa? Iya, bahan untuk industri itu berasal dari sumber daya alam. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa, Nak? Diharapkan kalian ini mampu untuk menjelaskan mengenai konsep energi baru dan terbarukan. Membuat peta konsep mengenai energi baru dan terbarukan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lalu kemarin seperti biasa Ibu bilang ya, kita mempersiapkan apa? Ke kelompok belajar. Supaya apa, Nak? Supaya lebih dapat ya. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita melihat di sini ada katanya yang namanya ketahanan pangan, industri dan energi. Apa itu ketahanan pangan? Iya, ketahanan pangan itu adalah terpenuhinya kebutuhan apa? Bahan apa? Bahan pokok yang bisa kita manfaatkan. Bahan pangan, bahan makanan. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, sebelum lanjut kita ke sana, kita lihat mengenai video. Ya. Video mengenai ketahanan pangan. Nanti dari sini semua untuk materi diskusi ya di sini kalian dapatkan nanti apa yang mau kalian diskusikan tergantung kelompoknya, nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, tetapi setelah dari hasil diskusi nanti Ibu mau membuat kuis supaya apa, Nak? Supaya terlihat ada tidak hasilnya dari diskusi ini, ya. Oke. Kita lihat. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi definisi pangan dan ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan, dan faktor ketahanan pangan. Tubuh
manusia memerlukan asupan energi untuk beraktivitas. Asupan energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi manusia. Manusia membutuhkan makanan atau pangan untuk tetap produktif. Nah, pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan pangan menjadi hal yang cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dicantumkan beberapa definisi terkait dengan pangan. Di antaranya, yang pertama, pangan dan ketahanan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kemudian, keamanan dan penganekaragaman pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, penganekaragaman pangan sendiri adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Selanjutnya, produksi dan sanitasi pangan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Kemudian, sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai pengertian pangan? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Konsep ketahanan pangan di Indonesia yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Tahun 2002 melibatkan 3 komponen dasar, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan. Yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah, serta bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lain. Selain itu, produksi pangan juga tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Yang kedua, akses pangan. Akses pangan masyarakat perkotaan dan pedesaan di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kendala akses pangan tersebut dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek fisik berkaitan dengan ketersediaan pangan dan infrastruktur. Aspek ekonomi berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan aspek sosial berkaitan dengan tingkat pendidikan. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang ada seperti distribusi pangan yang belum merata, belum terjangkau oleh konsumen, infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai, serta pengelolaan ketersediaan stok bahan pangan belum optimal. Pilar dari ketahanan pangan yang ketiga adalah pemanfaatan pangan.
Pemanfaatan pangan meliputi pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga atau kemampuan individu untuk menyerap zat gizi dan pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Nah, ketahanan pangan dalam kaitannya dengan ketahanan negara menjadi sebuah tolak ukur utama dalam menentukan kekuatan bangsa tersebut untuk bisa menangkal ancaman dari luar dan dari dalam. Selain menjadi tolak ukur bagi kemajuan negara, dalam upaya menjaga ketahanan dibutuhkan beberapa faktor penting, di antaranya lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Yang pertama, lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan. Lah, kenapa? Kepencet kan? Gara-gara kawanmu ini. Sampai di mana tadi lahan ya? Ini nggak bisa dicepatkan. Perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang satu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, berisi mengolah, membuat, menguasai cemaran biologis, kimia. Konsep ketahanan pangan di Indonesia, pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki pedagang ikan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek fisik berkait ketahanan pangan. Yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga atau kemampuan individu untuk menyerap zat gizi dan pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Nah, ketahanan pangan dalam kaitannya dengan ketahanan negara menjadi sebuah tolak ukur utama dalam menentukan kekuatan bangsa tersebut untuk bisa menangkal ancaman dari luar dan dari dalam. Selain menjadi tolak ukur bagi kemajuan negara, dalam upaya menjaga ketahanan dibutuhkan beberapa faktor penting, di antaranya lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Yang pertama, lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik pula ketahanan pangan di suatu negara. Perluasan lahan sendiri perlu ditingkatkan, mengingat dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin bertambah dan secara otomatis berpengaruh pada kenaikan kebutuhan pangan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan menurunnya jumlah hasil tanaman pangan akibat penyusutan lahan. Yang kedua, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak turut memengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian besar nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi cuaca. Pada saat angin bertiup sangat kencang dan terjadi badai, nelayan mengurangi niat untuk melaut. Contoh lain, di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Selain itu, fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina juga turut memengaruhi unsur cuaca di beberapa wilayah Indonesia. El Nino menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan dan berdampak pada timbulnya kekeringan. Sedangkan La Nina menyebabkan curah hujan yang bertambah dan berdampak pada terjadinya banjir. Kedua fenomena tersebut dapat memengaruhi penyediaan sumber daya pangan yang nantinya juga dapat terkait dengan ketahanan pangan. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan,
serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan bahan pangan, misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Dalam bidang pertanian, penggunaan mesin traktor untuk mengolah lahan pertanian dan mesin giling dapat membantu proses hasil pertanian menjadi lebih cepat. Kemudian, penggunaan teknologi seperti GPS untuk menentukan lokasi penangkapan ikan dan peralatan canggih pada kapal penangkap ikan yang dapat menjaring ikan dalam jumlah sangat banyak, serta adanya alat teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah ikan kalengan tentunya akan sangat membantu dalam kesediaan pangan dan turut mempengaruhi ketahanan pangan yang baik. Yang terakhir, infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan tentu membutuhkan infrastruktur perhubungan yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan terutama melalui laut dan udara menjadi hal penting untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Begitupun dengan prasarana perhubungan di darat, yaitu jalan dan jembatan. Tersedianya jalan dan infrastruktur perhubungan lainnya dengan kondisi yang baik sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas ketahanan pangan baik secara lokal maupun nasional. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai konsep ketahanan pangan terkait dengan definisi pangan dan ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan, dan faktor ketahanan pangan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, paham kira-kira? Jadi saling berhubungan tidak dengan materi kita yang lama? Iya, saling berhubungan. Apalagi nanti di sini tentang apa namanya tadi sumber daya alam yang baru dan terbarukan, ya. Nah, salah satu contoh sumber daya alam yang baru dan terbarukan apa? Seperti gas alam, ya kan? Gas itu fungsinya untuk apa? Bisa kalau untuk rumah tangga, bisa untuk memasak. Iya. Kalau daerah perindustrian? Gas atau nitrogen. Iya, sebagai apa itu? Pembakaran. Iya, bisa. Itu salah satunya gas. Minyak bumi kira-kira? Kalau minyak bumi kan aktivitas sehari-hari bisa untuk jadi bahan BBM. Iya, kalau keseharian kita BBM. Apa enggak perlu tidak untuk wilayah perindustrian? Apa untuk apa kira-kira? Sebagai iya, untuk menjalankan mesin, ibarat kata kita bilang itu bahan bakar, ya kan? Nah, jadi kira-kira paham ya? Nah, bisa kita lanjut dengan mengerjakan kuis nanti belakangan. LKPD dulu Ibu kasih ya. Nah, mana LKPD yang udah Ibu buat? Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kalian sendiri yang menentukan yang mana kira-kira yang mau kalian bahas. Ya. Apa Bang? Iya, nggak apa-apa Bang. Udah izin semalam. Masalah dulu udah selesai. Kenapa kalian? Masalah rumah tangga. Apa? Ngapain dia? Tempatnya ada orang. Lagi ya. Bukan ada tempatnya. Enggak. Simpan dulu. Berapa itu pas? Dikerjakan masing-masing
Tentukan materinya yang mana, lalu masing-masing mengerjakan, nanti jadikan satu. Kerja, ya, kerja. Oke, kalian dikasih ini. Masing-masing ya, masing-masing ya. Masing-masing kerja. Suara. Pilih Mat, yang mana kira-kira yang mau kalian bahas. Nah, nanti kalian satukan pembahasan kalian, ya kan? Sini jadikan satu, nanti baru apa yang mau kalian tampilkan nanti, itu yang kalian presentasikan. Kehilangan apa? Pilih materinya, apa yang kalian pilih? Apa yang kalian pilih? Oh, manfaat bahan baku industri. Nah, nanti kalian kerjakan masing-masing kan, nanti baru kalian kumpulkan, dijadikan satu, nanti presentasikan hasilnya. Ya, hasil nanti kalian tulis di sini. Nanti tinggal kalian presentasikan. Apa tadi yang kalian pilih? Manfaat, ya, bahan baku industri. Oke ya, nanti tinggal presentasikan. Paham ya? Ada yang mau tanya? Paham kan?
melawan. Kenapa Nagin? Dijawab. Wah, enak kali cuman kawanmu yang menjawab. Nggak usah sekolah, kawin aja. Sekolah nggak ada pulpen. Jadi kalau presentasi suaranya yang keras. Kalau perempuannya nggak bisa keras, kan laki-laki ada nih. Apa gunanya ini dua orang lelaki ini? Nggak mau, Bu. Iyalah, sesuai materi kalian. Bisa lah di. Oh, laki yang keras. Kalian malas-malas lah kalian. 0. Apa yang dirumpikan?
Enggak. Ini sampah. Jadi Bang Wanda. Orang bakal sampah lah mungkin di luar. Saya angus kabel. Saya angus kabel ya kan. Kayak ini apa? Iya kan? Apa di belakang? Kayak ada sama-sama duduk. Ya kan, aromanya keciuman tahu. Sekali di sini. Takut pula Rina di sini kebakarannya kan? Tapi lebih pekat aromanya di sini ya kan? Iya, ini Bu yang dibus. Iya. Oh iya, Pak. Dari sini. Beda aromanya. Agak bobok Roy. Kita matikan aja apa ya? Tapi enggak ya kan? Bukan kabel ini baunya. Itu. Enggak, tapi ibu cium nggak ada bau apa-apa. Intan. Tapi ada juga di bau, di luar juga ada baunya kayak. Kalau mau bosan.
Siap deh? Siap. Empat menit lagi ya, kita mulai presentasinya. Ayo ibu, ini Itu kamera kalian di sini. bu, kalau kami gini, bu, ibu gini, Oh iya lupa. Ya, pegang masing-masing. 3 menit lagi. Nggak ada di tahu. Undangan ada. Hmm? Undang-undang.
Udah. Ya Bu. Bisi. Nggak usah, dipelototin aja. Nah, Bu, siap. Siap. Nggak apa-apa, terus aja. Fatih, Hanum. Siap, Aldi. Siapa yang nyampaikan materi ini, Aldi? Iya. Aldi apa Ode? Siap. Udah siap kali kayaknya ya kan? Siap. Tinggal presentasi baru dikumpul. Udah bisa kita mulai? Oke ya, kita mulai presentasi kita hari ini dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok Pati. Ayo, berjaka ting-ting. Apa nama kelompoknya? Macan kumbang. Oke ya, kita persilahkan kelompok Macan Kumbang, kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Kak, presentasi, Kak. Dah, lanjut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Syahma dari kelompok 1 ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya terdiri dari Intan, Maya, Jogina, Fatih, Wahyuni, dan Hakim. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai potensi dan kesebaran bahan industri di Indonesia. Berdasarkan data geografisnya, Indonesia memiliki banyak sekali kandungan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Masya Allah. Bilangnya kelompok Macan Kelompok Macan Kumbang. Kumbang kan? Oh, ya. Oke. Iya, serius. Sumpah. Macan Kumbang, kalau kita kelompok Macan Kumbang raw gitu ya. Oke, Pak. Kasih dosen lain. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Macan Kumbang yang terdiri dari saya sendiri, Kesyan Pangastuti, Intan, Maya, Jogina, Fatih, Wahyuni, dan Hakim akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tersebut. Dan pemaparan ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jogina. Baiklah, kami dari kelompok Macan Kumbang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai potensi dan persebaran bahan industri di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki banyak kandungan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.
Selain itu, karena dilalui oleh jalur pegunungan yang aktif, menjadikan tanah Indonesia bukan hanya subur, tapi juga kaya akan bahan tambang. Perkebunan dan hutan sebagai bagian dari sumber penyedia bahan industri yang mendapatkan manfaat yang sangat besar dari letak Indonesia. Matahari dan hujan yang berlimpah sepanjang tahun, serta kontur tanah yang bermacam-macam menyebabkan tanah Indonesia bisa ditanami sebagai macam tumbuhan, bahkan yang berasal dari negara lain. Potensi persebaran hasil pertanian dan perkebunan untuk bahan industri. Hasil pertanian dan perkebunan selain digunakan untuk konsumsi dalam negeri sebagai pembantu terciptanya ketahanan pangan, juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Bahan baku ini tidak hanya digunakan sebagai bahan baku di dalam negeri, tapi juga diekspor ke luar negeri sebagai penambah devisa negara. Beberapa contohnya adalah 1. Kedelai. Kedelai banyak dibudidayakan pada lahan yang berupa ladang, tegalan, dan sawah tadah hujan. Penghasil kedelai di Indonesia berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Dengan produksi yang mencapai 850.000 ton pada tahun 2012, kedelai menjadi salah satu bahan industri yang cukup besar. Kedelai biasanya dipakai sebagai bahan industri tempe, tahu, susu kedelai, kecap, dan sebagai salah satu bahan ekspor non-migas. 2. Kelapa. Daerah persebaran kelapa di Indonesia hampir di seluruh wilayah Indonesia karena kehidupannya yang biasanya di dekat pantai. Maka hampir di sepanjang pantai Indonesia banyak terdapat kelapa. Total produksi kelapa di Indonesia bisa mencapai 3,3 juta ton. Kelapa dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, dan santan sebagai bumbu masak. 3. Cengkeh. Di Indonesia, perkebunan cengkeh terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Maluku. Cengkeh dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum, bahan tambahan masakan, dan bahan tambahan rokok. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok Macan Tutul Macan Kumbang. Sekian isi presentasi dari kami kelompok Macan Kumbang. Sekian pembacaan materi dari kami. Selanjutnya kami ingin membuka tanya jawab kepada kelompok-kelompok lain, boleh ditanggapi. Nah, oke, jadi yang ingin bertanya supaya cepat nak, catat pertanyaannya, kasih ke kelompok 1. Kasih nama orang lain. Mana pertanyaan kalian? Mana? Ini kasih sama kelompok 1. Nah, ini kasih. Oh my god. Apa nama kelompok kalian? Hitam. Ini naga hitam. Oh, orang nanti kan yuk. Iya sih, kalau kayaknya sih iya, napas bau, gigi hitam. Apa nama kelompok kalian? Naga hitam. Kok semua naga hitam? Kami naga putih. Naga hijau. Kami Blackpink aja.
Blackpink. Tapi Nagin. Nama kelompoknya Nagin. Apa nama kelompok kalian? Hah? Kelompok apa? Mawar? Kan cewek semua nih, ya nggak apa-apa Mawar. Atau oh, yang kelompok ini kelompok buaya betina. Betina semua. Umi ketuanya. Bu, kalau Udah dapat semua pertanyaannya kan? Kalau apa? kalau belajar Udah cari dulu jawabannya. Udah. Nah, nanti siapa yang bertanya kelompok mana sebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Pas. Apa jawabannya? Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki banyak sekali kandungan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Selain itu, karena dilalui oleh jalur pegunungan yang aktif, menjadikan bahan Indonesia hanya subur dan juga kaya akan bahan tambang. Iya, jadi kenapa banyak bahan baku di Indonesia? Karena Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Jadi berhubungan kan materi kita yang hari ini, ketahanan pangan dengan sumber daya alam. Oke, lanjut. Jawab apa yang kedua? Pertanyaan dari kelompok 3, industri apa yang paling mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Jawabannya adalah sektor industri merupakan perkembangan terbesar terhadap produksi domestik bruto PBB Indonesia, yaitu sekitar 50%. Sektor industri manufaktur merupakan subsektor industri yang paling dominan di Indonesia. Pada awal tahun 2023, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,36%. Nah, jelas? Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari kelompok 4, dari hasil pembahasan kalian tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang bagaimana potensi geografis untuk ketahanan pangan Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia sejatinya punya potensi geografis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Negara ini punya modal sumber daya alam serta iklim yang memadai untuk
pemenuhan kebutuhan pangan. Jika tambahan dukungan teknologi dan infrastruktur yang baik, niscaya stabilitas ketahanan pangan dapat terwujudkan. Oke, nah jadi intinya kalau sudah kita menjadi wilayah industri, maka secara tidak langsung pastinya untuk wilayah kita ini, terutama bagian transportasinya itu pasti menjadi lebih maju. Supaya apa? Supaya perindustrian kita juga semakin berkembang. Oke, lanjut. Pertanyaan dari kelompok 5 berkaitan dengan judul materi pembelajaran kita, mengapa ketahanan pangan menjadi sangat penting bagi sebuah negara? Jawabannya adalah dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya seiring meningkatnya jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan. Nah, kenapa penting dilakukan ketahanan pangan? Untuk apa coba pangan itu? Yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kalau nggak ada makanan kan, kayak mana kita kira-kira? Kelaparan. Mas masih ada tidak negara yang kelaparan? Ada. Ya, nggak usah jauh-jauh, di wilayah kita sendiri juga masih banyak rakyat kelaparan. Ya, kelaparan. Kenapa? Karena pangan tadi tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi maka kita menjadi semakin sehat manusianya, individunya, maka negara itu bisa semakin maju. Gantung semuanya, ya kan? Kembali lagi ke sumber daya alam, kembali kepada manusianya, bagaimana bisa mengelola sumber daya alam. Nah, sudah selesai semua, silakan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Di sini lebih dan kurang kami memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham ya? Jadi kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Nah, kira-kira siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2 siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai daerah industri di Indonesia yang dibawakan oleh teman saya Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan atau memaparkan tentang daerah industri di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, dari total 136 kawasan industri, sebanyak 84 kawasan industri berada di Pulau Jawa atau sebanyak 61,76%. Sisanya tersebar di Sumatera, 27 kawasan industri, Kalimantan, 12 kawasan industri, Sulawesi, 10 kawasan industri, dan Maluku, 3 kawasan industri. Daerah industri di Indonesia memang banyak, namun sebagian besar ada di Pulau Jawa. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa kawasan industri memang sengaja dijadikan pusat industri atau berdirinya berbagai macam perusahaan oleh pemerintah sejak awal. Maka wajar jika di daerah industri terbanyak sekali perusahaan yang berdiri. Ada 5 daerah industri di Indonesia yang wajib kita ketahui. 1. Karawang, Jawa Barat. Kawasan industri ini tergolong sangat menggiurkan bagi para pekerja. Hal ini dikarenakan karena gaji yang ditawarkan oleh perusahaan di daerah industri Karawang sangat tinggi. UMR atau upah minimum regional Karawang tersendiri mencapai 3,3 juta. Tentu ini lebih besar dibandingkan dengan Jakarta.
Karawang adalah rumah bagi lebih 78 perusahaan, di mana semua perusahaan ini bergerak di bidang yang sama, yakni produksi. Sebagian besar perusahaannya adalah perusahaan sektor otomotif dari negeri Sakura. 2. Bekasi, Jawa Barat. Bekasi menempati urutan kedua sebagai daerah industri yang menawarkan gaji tertinggi di Indonesia. Di daerah Bekasi hampir sama dengan daerah Karawang, lantaran ada lebih dari 75 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yakni bidang produksi. Pastinya dari perusahaan-perusahaan inilah ratusan ribu pekerja mencari nafkah serta masih banyak lagi lowongan pekerjaan yang tersedia. Untuk UMR sendiri, jika Bekasi kota UMR sekitar 3,3 juta, namun untuk UMR kabupaten sekitar 3,2 juta. Wajar saja jika banyak pencari pekerja yang berbondong-bondong datang ke Bekasi. 3. Pulau Gadung, Jakarta. Pulau Gadung, Jakarta adalah daerah industri yang berikutnya yang wajib dikunjungi. Pulau Gadung sendiri menempati urutan ketiga sebagai daerah industri yang menawarkan gaji tertinggi. UMR Pulau Gadung untuk tahun 2016 sendiri mencapai 3,1 juta. Ini menunjukkan adanya peningkatan UMR daerah industri ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pulau Gadung adalah daerah industri yang sangat penting untuk daerah Jakarta lantaran Pulau Gadung merupakan rumah bagi lebih dari 40 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti otomotif, makanan, minuman, dan obat-obatan. Hanya saja Pulau Gadung juga menawarkan biaya hidup yang tinggi. Oleh sebab itu, jika Anda ingin bekerja di daerah Pulau Gadung, biaya hidup yang relatif mahal bisa dijadikan pertimbangan. Dikarenakan gaji besar yang ditawarkan bisa saja tidak cukup beban hidup yang ada. Tentu, ini semua tergantung dari individu yang menjalaninya. 4. Surabaya, Jawa Timur. Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta. Surabaya menempati urutan keempat sebagai daerah industri yang menawarkan gaji tertinggi. UMR di daerah Surabaya mencapai angka 3,4 juta. Perbedaannya bisa terbilang sedikit dengan UMR Jakarta. Namun, tingkat biaya hidup di Surabaya tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan Jakarta atau daerah industri yang sudah disebut di atas. Maka, wajar jika Anda lebih memilih Surabaya ketimbang Jakarta, karena biaya hidup yang relatif murah. Perusahaan yang ada di Jakarta di berbagai bidang dari mulai makanan, elektronik, sampai garmen. 5. Pasuruan, Jawa Timur. Kawasan industri berikutnya memiliki luas 518 hektar. Dengan luas sebesar itu, Pasuruan merupakan rumah bagi lebih dari 119 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 23.000 pekerja. Perusahaan yang berada di Pasuruan sebagai besar bergerak di bidang industri dan makanan dan minuman, sebagian kecil di sektor lain seperti otomotif. UMR yang ditawarkan kota ini mencapai 3,3 juta. Walaupun Pasuruan terdekat dengan kota Malang, tingkat UMR-nya jauh lebih tinggi 1 juta dibandingkan dengan Malang. Hal yang menarik lainnya, daerah industri yang sudah disebut di atas adalah sektor pariwisatanya, di mana sebuah kota atau daerah industri tersebut memiliki banyak tempat menarik yang wajib dikunjungi. Jadi, Anda dapat kami simpulkan bahwa penyebab industri terpusat di Pulau Jawa dikarenakan industri dekat dengan pasar, sehingga pendistribusiannya akan lebih cepat dekat pusat pemerintahan. Sarana dan prasarana yang memadai, terdapat tenaga kerja melimpah dan biaya hidup terendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk teman atau kelompok lain untuk bertanya. Ayo, ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, langsung kasih. Kelompok 4 udah kasih, kelompok 5 udah. Kelompok 1, kelompok 3 yang belum masuk pertanyaan. Ayo, kelompok 3 udah, kelompok 1 udah. Kelompok 3 yang belum.
jauh ini, nengok ini. Kayak gini lah gambaran tadi. Dokter. Nampak di kamera waduh. Bisa kan? Bisa. Bisa Bu. Bandingin Bu Jokowi. Kira-kira kalau udah siap, buat bisa digabung? Udah Bu. Udah. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan kalau dari kelompok 3. Mengapa perlu membangun industri? Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa arti dari industri? Industri adalah kelompok 3 ini mana? Bagaimana kelompok 3? Cocok, kamu rasa? Nah, jadi kenapa harus membangun industri? Salah satunya karena untuk memajukan negeri kita. Ya, kenapa? Negeri kita ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena banyaknya sumber daya alam. Nah, itu dari kelompok 3 tadi. Lalu lanjut untuk kelompok 1. Arahkan ke kelompok 1. Apa arti dari industri? Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Ya, paham? Kira-kira apa tadi arti industri? Mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi yang bisa kita manfaatkan. Oke, lanjut. Pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa pembangunan industri di Indonesia sangat penting? Secara nasional, industri menciptakan Iya, ini kelompok 4 sana. Secara nasional, industri menciptakan produktivitas dan meningkatkan kualitas lapangan kerja. Optimalisasi industri membutuhkan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha, ketersediaan sumber daya, iklim investasi dan usaha yang sehat, serta ketersediaan SDM industri. Intinya terciptanya lapangan pekerjaan supaya tidak banyak rakyat Indonesia yang pengangguran. Intinya SDM-nya harus ada. Apa itu SDM? Sumber daya alam manusia. Harus mampu. Makanya kenapa kita harus sekolah? Karena itu tadi kita menyiapkan SDM yang bermutu, sumber manusia yang bermutu. Oke, lanjut kelompok
Pertanyaan dari Ayo, kelompok kelompok 5. Mengapa pembangunan sektor industri sulit berkembang di Indonesia? Secara umum, pembangunan industri di masa Orde Lama sulit berkembang lantaran pemerintah masih fokus pada upaya-upaya pembangun stabilitas politik. Selain itu, kondisi keuangan negara dan keterbatasan sumber daya manusia ahli dan terampil juga turut berkontribusi terhadap terhambatnya pembangunan industri manufaktur. Nah, gimana kelompok 5? Nah, oke, tapi sekarang sudah selain industri di Indonesia, industri di wilayah kita apa kira-kira? Ada nggak industri yang di wilayah kita ini? Ada pertanian, apalagi selain itu? Perindustrian yang ada di Sumatera, kira-kira apa? Yang paling banyak terdapat industri di mana itu nak? Di Medan, ya kan? Kim, kawasan industri Medan, banyak sekali di situ. Kalau sudah masuk ke Kim, terasa udaranya itu pun udah berbeda. Kenapa? Karena lebih panas, ya, polusinya sudah luar biasa. Nah, jadi tidak hanya keseluruhan Indonesia, tapi di tempat tinggal kita sendiri yaitu Sumatera, ini juga banyak tempat industri. Oke, itu hasil dari kelompok 2 selesai, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi paham ya? Pentingnya ketahanan pangan, ya, berpusat kepada industri, ya kan? Nah, oke ya, Ibu rasa cukup ya, karena waktu kita sudah mau habis. Jadi hasil dari kita hari ini kira-kira apa kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada siapa kira-kira angkat tangan? Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Anum. Banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pokok kita untuk kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kebutuhan pokok seperti untuk pangan, industri, dan juga mungkin sebagai mata pencaharian. Iya, jadi kesimpulannya seperti kata si Hanum, bahwasanya sumber daya alam kita yang banyak ini, itulah yang bisa kita manfaatkan menjadi ketahanan pangan di Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Nah, oke, berarti sudah selesai ya materi kita hari ini, ya. Jadi sebelum berakhir nanti Ibu kasih kuis. Sebelumnya ingat materi kita selanjutnya yaitu dinamika kependudukan Indonesia, ya, minggu depan. Nah, hari ini sekarang saatnya kuis. Kira-kira berhasil atau tidak ya pembelajaran kita hari ini. Jadi masing-masing jangan lupa dibuat nama, kelas. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nanti LKPD-nya sekalian kumpul sama kuisnya ya. Tujuh kalian ya? Nggak pakai HP ya, HP disimpan ya.
7 kan? Isi ya. Jangan lupa buat nama, buat kelas. Yuk, 5 menit lagi ya. Gak banyak itu, cuman berapa? Cuman 10 soal ya. Dah, oke, bisa dikumpul. Siap kan? Ya. Oke, kumpulkan bersama dengan LKPD masing-masing. Sama hasil presentasi tadi ya. Jangan lupa. Oh deh, kutip deh semua deh. Duduk aja nak, duduk aja kalian biar si Laude yang kutip. Biar Bang Laude kutip. Kalian ngapain? Udah cepet deh, jangan lama-lama deh. Pegang. Hei. Ayo, kumpul semua. Kumpul ayo semuanya deh, ini yang di mejamu juga, yang di meja kelompok 3 sama kelompok 1. Iya, terima kasih ya. Oke deh, makasih. Nah, deh ya. Selesai sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masuk materi baru yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Nah, seperti biasa, Hakim, doa, siapkan lalu kita ulang. Sebelum pulang, kalau nggak pegang kita terlebih dahulu. Doa dimulai.
Selesai. Bersiap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pulang. Jangan lupa nanti tiket, yang tiket. Sampai gerbang nih. Hati-hati di jalan ya. Bang Bu. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Terima kasih untuk hari ini karena rajin belajarnya. Terima kasih karena udah hadir semua. Tetap semangat belajar ya. Iya, hati-hati di jalan. Hati-hati ya Hanum, hati-hati.